azab kubur itu ada. Karena Nabi dalam riwayat yang sangat banyak sekali, ya, Nabi berdoa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Tidak satu riwayat, banyak sekali itu. Kalau dihitung-hitung mutawatir, dah masuk bapak moyangnya mutawatir itu. Dah, azab kubur itu ada. Ada sebagian pendapat orang mengatakan azab kubur tak ada. Sebenarnya Pak, saya juga pengennya azab kubur itu ditiadakan. Iya. Cuman kita bukan bicara pengen, tapi kita berbicara faktanya berdasarkan nas. Ada apa tidak? Ada. Jangankan azab kubur, azab dunia aja ada. Orang berkata, kalaulah akhirat negeri pembalasan, kenapa dikubur udah dibalas? Jangankan dikubur, di dunia aja ada. Nah, bapak pegang HP, saya ambil HP bapak, nunjang apa enggak bapak? Ya, artinya dunia aja ada balasan. Nah, di dalam Quran juga disebut. Surat Nur 63 misalnya. Hendaklah orang yang melanggar perintahnya takut ditimpa musibah atau azab yang pedih. Maka maling kundang itu ada. Artinya apa? Azab dunia itu ada. Masalah kisahnya asli apa enggak itu bukan urusan. Nah, kemudian kita baca lagi surat Taubah 101. Nah, orang-orang munafik sekelilingmu Muhammad. Di Madinah ini banyak orang munafik. Maradu ala nifaq, keterlaluan munafiknya. La ta'lamuhum, kau tak tahu mereka. Nahnu na'lamu. Kami yang tahu, nanti kami azab dia 2 kali. Kapan itu? Dunia, kubur. Kemudian kami kembalikan azab akhirat. Ada itu. Nah, kemudian doa-doa orang ini masuk dia persennya. Persennya berapa? Awak dapat. Karena yu'faku anhu man ufik, dipalingkan orang-orang yang pantas untuk dipaling. Kalau saya menurut Allah pantasnya dapat 50%, maka sekali doa 50% saya dapat. Tapi kalau saya pantasnya dapatnya 0,5%, maka sekali doa 0,5% awak dapat. Tergantung menurut Allah, dalam pandangan Allah saya ini dapatnya seberapa. Maka orang-orang yang mati sekarang ini membawa dosa begitu banyak, tapi timbangan belum berlaku. Di akhirat nanti baru berlaku timbangan. Sehingga dalam surat Waqiah itu disebutkan, siapa golongan kanan yang masuk surga? Sullatum minal awwalin. Wa sullatum. Golongan kanan itu mayoritas awal, mayoritas akhir. Datang kelompok minoritas mengklaim, kamilah ahli surga. Yang lain syirik, bid'ah. Jumlah mereka minoritas. Di dalam surat Ali Imran 133, 134 Allah mengatakan surga diciptakan seluas 7 langit dan bumi. Sedangkan yang masuk surga menurut mereka cuma kelompok minori. Apa enggak salah desain Tuhan itu surga begitu luas? Kalau yang masuk surga cuma mereka. Persis kayak Udin, pesta, motong sapi 20 ekor, undangan 1.500. Hujan lebat yang datang cuma 60 orang. Salah prediksi apa enggak Wadin? Apakah mungkin Tuhan salah prediksi menciptakan surga sebegitu luasnya? Kalau yang masuk surga berdasarkan hanya klaim mereka, mereka ajalah yang masuk surga, yang lain syirik, bid'ah, khurafat, masuk neraka. Saya katakan, mbok pakailah. Ya. Nah. Jangan cak lontong aja bilang mikir. Wallahu a'lam. Ya. Nah, itu dulu. Salahnya di mana? Tahlilan itu salahnya di mana? Kalau mau fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian beda pendapat, kembali ke Quran dan orang yang menyalahkan itu pakai Quran dan hadis apa enggak? Enggak. Lalu pakai apa? Pakai asumsi yang ditolak oleh Quran dan mana itu asumsinya? Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bertanya, itu asumsi apa nas?
Nah, makanya saya ingin kalau adalah sekarang ini terconggok di depan saya orang yang anti ilmiah, orangnya berilmu, saya tanya salahnya di mana? Karena kalau nggak ada dia nyalahkan ya berarti nggak salah. Nah, tentang kendurinya kita ambil. Kendurinya dulu. Meninggallah keluarga Ja'far. Apa kata Nabi? Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Karena dia sibuk dalam urusannya. Anggap aja keluarga Ja'far saya. Saya mati, tinggal keluarga. Dah, Nabi bilang, masakkan untuk keluarga Ja'far. Karena dia sibuk dalam urusannya. Apakah masyarakat semua masak apa enggak? Untuk apa semua masak? Apa bisa temakan keluarga saya itu masak semua itu? Dah. Berdasarkan nas, masyarakat hendaknya memperhatikan ini. Dah. Berarti masyarakat yang bersedekah kepada ini. Dikias. Kiasnya apa? Sekarang taruh sehingga bukan hanya satu orang, semua orang bisa memberi. Kalau makanan cuma satu. Kalaulah warga sini meninggal, masyarakat membantu nggak? Berarti udah cocok dengan hadis. Udah selesai masyarakat. Nah, saya yang duka tadi bersedekah untuk masyarakat. Kalaulah pakai hadis tadi, saya kena apa enggak? Mana kena? Saya bikin Allah ya Udin. Den, kata Nabi, bantulah Leman karena dia sibuk dalam urusannya. Datang Udin, bantunya. Selesai nggak Udin? Datang Leman bersedekah kepada Udin. Menentang ayat hadis ini apa enggak? Mana ada? Berarti orang yang di sini udah betul nggak dalam masalah ini? Udah. Tinggal yang jadi masalah, kenapa pula yang berduka yang ngasih mah? Kan gitu. Itu asumsi apa nas? Kenapa pula orang yang duka ngasih mah? Itu asumsi apa nas? Asumsi. Maka jangan kau masukkan asumsimu seolah-olah mewakili Tuhan. Oke. Lalu nasnya mana? Kita pakai Quran. Ali Imran 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Perintah apa enggak ini? Apa perintah Allah di sini? Bersegera kepada dua. Pertama ampunan, yang kedua surga. Dah, andaikanlah Bapak saya bilang, Pak, bersegeralah kau kepada surga, kepada ampunan dan surga. Begitu dapat kata perintah itu, Bapak bilang apa? Bilang apa? Apa yang harus kubu buat? Kan gitu. Karena ada perintah, apa yang harus kubu buat. Masuk ayat 134. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Si Udin yang bersedekah tadi masuk nggak dalam ayat ini? Karena dia sangat lapang bersedekah kepada Leman. Waktu Leman sempit, dia pula yang bersedekah. Masuk nggak dalam ayat ini? Jadi kalaulah perbuatannya betul berdasarkan nas, kenapa disalahkan? Yang menyalahkan bukan dari nas, dari asumsi. Berapa banyak Nabi keluarganya meninggal? Pernah nggak Nabi bikin? Itu dilaga dengan itu. Itu bukan nas. Makanya at-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina.
Sesuatu yang tak dibuat Nabi bukan menjadi alasan, menjadi hujah dalam syariat. Pernah Nabi itu berdoa di kuburan sahabat. Tapi tidak ada riwayat Nabi berdoa seperti itu di kuburan keluarganya. Lalu apakah itu kita laga? Kalau itu baik, tentu Nabi bikin. Kalau itu baik, Nabi bikin. Begitu meninggal Khadijah, Nabi kenduri. Meninggal anaknya, Nabi kenduri. Ternyata Nabi nggak bikin. Kita laga juga. Nabi bikin di beberapa kubur sahabat doa tertentu. Kenapa Nabi nggak bikin di keluarganya? Tidak begitu cara orang berdalil. Saya ingin katakan kalimat yang singkat. Kalau pekok jangan ngomong. Ya. 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 Assalamualaikum. Harus mandikan dulu. Karena dia sedang junub nih. Sedang junub. Maka tak boleh disolatkan jenazahnya kalau belum dimandikan. Padahal solat jenazah doanya itu. Maka doa itu ya tak nyampe kepadanya kalau sholat jenazah belum dimandikan. Kita ini kan sekarang ingin singkat. Meninggal yang asar, ya kan besok dikebumikan. Malam ini tarik malam pertama. Nah. Padahal kan malam pertama itu pertama di kuburan. Bukan pertama kematian. Ya bukan nggak boleh, tahlilan silakan. Cuman yang saya bilang nggak nyampe, karena dia belum suci, itu aja. Ya itu ya untuk dia. Cuman kalau untuk nyampe nya enggak. HP bapak mati, saya miss call. Jangan salahkan saya miss call. Salah itu nggak salah saya miss call. Cuman nggak nyampe. Itu aja. Apa? Karena sholat mayit itu doa. Sholat mayit itu doa. Maka seluruh doa itu tidak bisa kalau belum disucikan. Macam mana? Bagaimana kalau matinya itu mati terbakar yang nggak mungkin lagi dimandi? Yang nggak mungkin lagi dimandi. Hukum sama mungkin sama yang nggak mungkin beda. Iya. Iya. Cuma nunggu terbakar lah dulu sebelum. Oke. Ada lagi? Ya. Ya. Sudin mati. Dah. Enggak, saya pun Saripudin kan Udin juga. Nah, itu makanya. Sudin mati. Jenazahnya masih ada di situ. Kalau lah niatkan untuk dia, ya nggak nyampe. Karena belum disucikan. Oke, kita nggak bahas yang ini. Nah. Dah. Apa kata Nabi? Iza hadartum. Kalau kalian hadir kepada orang sakit atau mayit. Udin masuk yang mana? Yang mayit. Ucapkan perkataan yang baik. Maka leman yang datang disuruh apa oleh Nabi? Ucapkan perkataan yang baik. Datang leman berkata, kenapa wak meninggal Sudin? Wah, tadi memang dia pun sakit. Udah 2 bulan sakit. 2 bulan sakit? Iya, selama 2 bulannya aku nggak nelpon dia. Biasa kali seringnya ngobrol. Ini cakap ini baik apa enggak? Baik. Boleh apa enggak? Boleh. Kata Nabi, sebaik-baik cakap adalah mana lebih baik? Udin bertanya apa Udin baca Quran? Karena kalau ini tadi baik, Nabi bilang sebaik-baik perkataan adalah
Jadi di tempat orang duka, ada yang bercakap baik, ada yang baca Quran. Yang lebih baik mana? Sekarang dibalik. Yang baca Quran nggak baik, yang bercakap baik. Oke. Dah. Itu satu. Berarti udah bisa kita nilai ini baik. Nah. Adakah larangan membaca Quran di tempat itu? Kita pakai dalil lagi. Mengatakan, ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang, kalau sudah dikembalikan, bagaimana cara Allah ke kita? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat. Ustaz mantap kali cocok loginya. Memang cocok. Kadang-kadang kan orang begitu nggak terima dakwah saya, ini cocok logi. Kau kalau udah pau aja lah. Ya. Oke. Dah. Masuk kita yang kedua. Riwayat Imam Muslim. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang enggak berzikir, bedanya kata Nabi antara yang hidup dan yang mati. Itu bedanya. Perumpamaan orang zikir, masalul ladzi yazkuru rabbah, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan yang tidak zikir, bedanya seperti hidup dan yang mati. Sudin Leman sama kawan-kawannya melayat 10. 5 zikir, 5 enggak. Berapa yang mati? Nah, ini yang kedua. Masuk yang ketiga. Untuk apa baca Quran di situ? Untuk enggak penting. Yang penting nas. Untuk enggak penting. Yang penting nas. Kalau beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Bukan kembali kepada apa yang dibikin Nabi. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh bikin. Dah. Sudin mati. Istrinya galau enggak? Mak ayahnya, anaknya. Kalau orang galau, imannya naik apa turun? Apa yang disuruh Nabi terhadap kita yang datang? Keyboard mana yang kita undang? Karena Nabi nyuruh hiburlah di... Nabi kan nyuruh hibur. Nah, spare part yang harus digunakan untuk menghiburnya apa? Quran katakan, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan Quran, imannya itulah untuk keluarga. Masalah nggak nyampe lain ceritanya. Ustaz, waktu meninggal ayahku kemarin orang baca Quran, imanku nggak nambah. Mungkin kau nggak beriman, apa yang mau ditambah? Oke, itu aja lah. Ya, kita tutup ya dengan doa.